Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, Removie akan mendongengkan sebuah film action berjudul Going in Style 2017. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu hari, seorang pria tua bernama Joe memasuki Bank Williamsburg. Di sana dia bertemu dengan seorang manajer bernama Chuck. Joe menunjukkan surat kuning dan meminta penjelasan mengapa biaya hipoteknya naik 3 kali lipat dalam semalam. Chuck menjelaskan, surat itu adalah pemberitahuan penyitaan karena Joe terlambat membayar hipoteknya. Lantas kenaikan suku bunga adalah alasan mengapa biaya hipotek tersebut meningkat. Joe memberitahu bahwa perusahaan tempatnya bekerja belum membayarnya selama 3 bulan, sedangkan dia tinggal di rumah bersama anak dan cucunya, jadi tidak ingin kehilangan rumah itu. Sayang, tetap saja Chuck menuntut agar Joe membayar tagihannya tepat waktu bila tidak ingin kehilangan rumahnya. Bersamaan dengan itu, 3 orang kriminal bersenjata yang mengenakan topeng langsung memerintahkan semua orang berbaring seperti kucing dan meminta teller memasukkan uang ke koper yang mereka bawa. Salah satu perampok kemudian mendekati Joe yang mengaku mengalami kram dan mempersilahkannya untuk duduk. Dia membaca surat penyitaan milik Joe. Joe yang merasa ketakutan segera mengeluarkan dompetnya untuk diserahkan kepada perampok itu. Tetapi sang perampok menolak dan mengatakan bahwa kewajiban budayalah untuk merawat orang yang lebih tua. Mendengarnya, Joe memberitahu kalau Chuck tidak peduli dengan orang tua. Akibat hal ini, si perampok mendekati Chuck dan memerintahkan dia untuk menyerahkan uangnya. Pada momen ini, Joe melihat tato mirip Genghis Khan di leher perampok itu. Setelah berhasil mendapatkan uang dari teller, para perampok ini pun melarikan diri. Selang beberapa waktu, Joe diinterogasi oleh agen FBI bernama Hammer. Joe mengisahkan apa yang disaksikannya dan memberitahu tentang tato Genghis Khan yang dimiliki oleh seorang perampok. Menurutnya, Hammer akan menangkap perampok itu bila dia bisa menemukan pembuat tato tersebut. Joe juga menyarankan agar Hammer menonton acara TV berjudul Law and Order karena mereka bisa mengungkapkan kejahatan lebih cepat dari polisi. Tapi Hammer berkata, mengungkap kejahatan di dunia nyata lebih sulit daripada di acara TV, lalu mengizinkan Joe pulang. Dalam perjalanan pulang, Joe juga menceritakan bagaimana perampokan itu terjadi kepada anaknya yang bernama Rachel dan cucunya yang bernama Brooklyn. Brooklyn menganggap berada di tengah perampokan adalah hal yang keren, namun ibunya tidak setuju dan langsung memarahinya. Sore hari di taman, Joe bermain bingo dengan 2 sahabatnya yang bernama Albert dan Willie. Di sana Willie membaca koran tentang perampokan yang merugikan bank sebesar 1,6 juta US dollar itu, sedangkan FBI dan polisi masih belum mendapat petunjuk apa-apa. Joe memberitahu bahwa para perampok melakukan aksi mereka dengan sempurna, sehingga merasa sangat terpukau. Keesokan pagi, mereka dan para karyawan menghadiri pertemuan yang diadakan oleh sang manajer. Manajer mengungkapkan bahwa permintaan terhadap penjualan mereka di Amerika terus menurun, sehingga perusahaan akan dipindahkan ke Vietnam. Dengan kata lain, perusahaan akan ditutup dalam 30 hari ke depan. Lebih buruknya lagi, dana pensiun yang telah disiapkan bagi semua karyawan di Bank Williamsburg juga dihapuskan. Mendengar itu, semua orang pun marah, tapi tidak dapat berbuat apa-apa. Ketiganya kemudian pergi ke sebuah kafe. Dengan tidak adanya uang pensiun, mereka mulai memikirkan mengenai hari-hari ke depan yang akan suram. Joe kembali mengungkapkan rasa terpukaunya terhadap para perampok bank, kendati Willie mengatakan itu kemungkinan gejala stroke. Maybe you're having a stroke. Ketika pulang ke rumah, Joe menemukan surat pemberitahuan kedua perihal penggusuran rumahnya. Hal ini membuat dia semakin putus asa karena menyadari dirinya, Rachel dan Brooklyn akan segera menjadi tunawisma. Keesokan hari, Willie pergi ke dokter dan diberitahu bahwa dia membutuhkan transplantasi ginjal untuk melanjutkan hidup. Namun jangankan untuk mendapat ginjal,
Willy bahkan hanya bisa menjalin hubungan jarak jauh dengan putrinya dan sang cucu yang bernama Kanika lantaran terkendala biaya. Sementara Albert yang merupakan musisi jazz mencoba menyambung hidup dengan mengajari seorang anak laki-laki bermain saksofon. Sayang, anak laki-laki ini sama sekali tidak memiliki bakat musik. Albert kemudian memberitahu sang nenek yang bernama Annie bahwa cucunya tidak memiliki bakat musik. Tetapi rupanya Annie jatuh cinta pada Albert, di mana keduanya saling tertarik satu dengan yang lain. Di malam hari, Joe dan Albert merayakan ulang tahun Willy. Sebagai hadiah, mereka memberinya jam tangan dengan gambar wajah Kanika. Di sini Joe kembali membahas mengenai perampokan bank dan berniat untuk melakukan perampokan pula. Ia lalu menunjukkan surat penyitaan rumahnya yang diberikan oleh Bank Williamsburg. Menurutnya, bank itu juga yang bertanggung jawab dalam penghapusan pensiun mereka. Willy dan Albert tentu saja tidak setuju dengan gagasan itu. Tetapi Joe memberitahu bahwa bank tersebut merugikan orang di seluruh negeri, dan dengan merampok bank itu masalah keuangan mereka dapat diselesaikan. Experience, smarts, arthritis, gout. Sekembalinya ke rumah, Willy menghubungi Joe dan mengatakan kalau dia ingin memiliki kehidupan yang lebih baik dari saat ini. Oleh karenanya dia mulai berpikir tidak akan rugi jika mereka mencoba merampok bank. Albert awalnya masih tidak setuju dengan ide mereka, namun Joe berhasil membuatnya mulai berubah pikiran. Alhasil keesokan hari mereka pergi ke sebuah toko kelontong. Albert yang tidak mengetahui rencana mereka di toko itu mengira mereka hanya akan berbelanja. Untuk itu dia menyiapkan kupon belanja dan daftar bahan untuk membuat makanan. Namun Joe dan Willy tiba-tiba memakai topi dan mengambil daftar itu dari tangan Albert, serta memintanya untuk menunggu di mobil sementara mereka melakukan bisnis. Begitu memasuki toko, Joe dan Willy mulai melakukan pencurian karena ternyata mereka sedang melatih kemampuan untuk merampok bank. Alih-alih tetap di dalam mobil, Albert justru ikut memasuki toko dan secara tidak sengaja bertemu dengan Annie yang bekerja di sana. Sementara kedua sejoli ini asik mengobrol, Joe dan Willy terus melakukan pencurian. Ketika Joe tidak sengaja menjatuhkan barang, akhirnya kedua pencuri tua ini pun bergegas keluar. Dikarenakan tidak dapat menemukan Albert di parkiran, maka Joe segera mengambil skuter milik seorang wanita tua dan memasukkan Willy ke dalam keranjang. Sayang, seorang security yang merasa curiga segera mengejar keduanya. Dari situ pengejaran pun dilakukan. Cukup lama berusaha kabur, akhirnya mereka harus menyerah akibat hampir bertabrakan dengan sebuah bus di lampu merah. Rupanya security lain yang mencurigai Albert juga menangkapnya. Mereka kemudian dibawa menghadap seorang manajer toko. Sang manajer menunjukkan rekaman dari CCTV dan memperingatkan mereka untuk tidak melakukan pencurian itu lagi. Beruntung ketiganya tidak dilaporkan kepada polisi dan malah diberikan kupon belanja, karena manajer menganggap pencurian yang mereka lakukan hanyalah kekonyolan orang tua. Setelah dibebaskan, Albert yang marah kepada Joe dan Willy meninggalkan mereka di sana. Kegagalan ini menyebabkan Joe berpikir untuk meminta bantuan dari seorang profesional. Guna melakukan itu, Joe mengajak Willy ke sebuah toko marijuana untuk menemui mantan menantunya yang bernama Murphy. Di sini Joe membujuknya untuk mencari seseorang yang dapat membantu mereka dalam melakukan perampokan. Setelah sejenak berpikir, Murphy memberitahu kalau dia mengenal seorang pemilik toko hewan peliharaan yang mungkin bisa mengajari mereka cara mengatur perampokan. Keesokan pagi ketika Joe dan Willy berada di kafe, Albert bergabung meski masih tampak marah dengan mereka. Manakala Willy membaca koran yang menyebutkan bahwa perusahaan tempat mereka bekerja menggunakan uang pensiun mereka untuk membayar tagihan listrik, dan Bank Williamsburg akan mengelola likuidasi dana serta restrukturisasi hutang perusahaan tersebut. Al menjadi marah setelah menyadari bank itu mencuri pensiun mereka. Oleh karenanya dia memutuskan bergabung untuk merampok bank guna mendapatkan kembali uang mereka. Money back. Yeah. Dari situ mereka pun pergi menuju ke toko hewan untuk menemui pria bernama Jesus. Mereka memberinya sekantong rumput peliharaan dari Murphy dan menawarkan hadiah sebesar 25% dari hasil perampokan bila dia membantu mereka. Melihat kondisi ketiganya, Jesus merasa ragu, jadi memperingatkan perihal resiko perampokan itu.
Namun Joe menegaskan bahwa dia akan diusir dari rumahnya dalam waktu 20 hari ke depan, sehingga bertanya apakah Jesus akan membantu mereka atau tidak. Mendengar ketegasan ini, Jesus akhirnya setuju. Hari berikutnya, Jesus pun membahas rencana perampokan itu dengan ketiganya. Mereka mulai mengambil gambar setiap sudut ruangan di bank tersebut untuk menemukan jalan keluar tercepat. Mereka juga memilih mobil yang tidak pernah dicurigai untuk melarikan diri. Dikarenakan para polisi akan merespon suatu perampokan dalam waktu 2-4 menit, maka mereka harus berlatih untuk melakukan perampokan tidak lebih dari 4 menit. Selain itu, mereka harus melatih kebugaran, membangun alibi, dan belajar menembak untuk berjaga-jaga. Only there for the worst case scenario. Dalam membangun alibi, mereka menjadi relawan untuk pembuatan kaos di acara karnaval penggalangan dana panti jompo. Lalu sebelum aksi dilakukan, Joe mengundang Murphy datang ke rumah guna mengajari cara membuat sarapan untuk Brooklyn. Hal ini membuat Rachel dan Brooklyn bingung, tetapi Joe menjelaskan bahwa Murphy berusaha menjadi seorang ayah. Saat mengantar Brooklyn ke sekolah, Joe memberitahu kalau Murphy akan menjemputnya nanti. Lantaran Brooklyn memiliki keraguan terhadap sang ayah, maka Joe memintanya untuk memberi Murphy kesempatan. Joe kemudian meminta Murphy agar menjadi ayah yang baik bagi Brooklyn seandainya dia tidak kembali. Ketika karnaval digelar, ketiga sahabat ini pun mulai berbaur dengan para pengunjung untuk membangun alibi. Di sini Joe berbicara kepada seorang rekan dan memberitahu kalau dia akan menggantikan tugas penjaga tiket. Namun begitu sampai di bilik tiket, Joe hanya memberikan topinya kepada sang petugas, kemudian pergi dengan mengenakan topi yang berbeda. Albert yang bertugas di kedai penjualan gulali menyerahkan tugas kepada rekannya dengan alasan ingin bernyanyi. Padahal sebenarnya ia pergi ke toilet dan membuka bagian belakang toilet lalu keluar melalui jalan belakang. Pada waktu yang sama, Willy yang mengenakan kostum Frankenstein memasuki sebuah rumah hantu. Dia kemudian keluar dengan menggunakan kostum mumi dan pergi ke bus panitia. Mereka lantas meninggalkan karnaval pada waktu yang ditentukan untuk pindah ke bank. Di dalam mobil, Joe membagikan senjata dan peluru hampa agar tidak ada yang terluka. Selanjutnya dengan mengenakan topeng Frank Sinatra, Dean Martin dan Sammy Davis Jr. ketiganya memasuki bank. Dari situ perampokan pun dilakukan. This is an actual robbery! Kiss the ground, don't breathe! Di tengah perampokan ini, seorang gadis kecil bernama Lucy menawarkan bonekanya kepada Willy. Willy yang terpancing segera mendekatinya, kendati Joe memperingatkan untuk tetap pada rencana. Kelengahan ini memberi peluang bagi seorang teller untuk menekan tombol alarm, sehingga polisi mengetahui tentang perampokan itu. Willy memberitahu Lucy bahwa dia melakukan perampokan hanya agar bisa mendapat uang untuk bertemu dengan sang cucu dan tidak menginginkan bonekanya. Tapi sejurus berselang, Willy mendadak pusing karena tidak bisa bernafas dengan baik melalui topengnya. Melihat ini, Lucy berniat membantu dengan melepaskan topeng Willy. Tetapi segera dihentikan oleh ibunya sehingga wajah Willy tidak sempat terlihat secara utuh. Pada momen ini, Lucy memperhatikan jam tangan Willy yang memiliki gambar wajah Kanika di atasnya. Sementara itu, para polisi sedang bergerak menuju ke bank. Dikarenakan waktu sudah mencapai 2 menit, mereka berniat untuk pergi, namun tiba-tiba sayang tidak satupun peluru yang dilepaskan oleh Chuck mengenai mereka. Akibat hal ini, Albert maju dan langsung memberondongnya. Beruntung ia hanya menggunakan peluru hampa sehingga Chuck tidak terluka. Setelah itu ketiganya pun segera keluar dan melarikan diri tepat sebelum polisi berdatangan. Mereka kemudian berpisah di persimpangan jalan untuk kembali ke karnaval dengan cara yang berbeda. Joe pergi dengan taksi, di mana kemudian uang ia titipkan kepada Jesus. Sementara Al pergi ke bus, sedangkan Willy mengemudikan bus kembali ke karnaval. Pada malam hari mereka merayakan keberhasilan tersebut di sebuah restoran mewah. Akibat terlalu banyak minum, akhirnya dalam perjalanan pulang penyakit Willy kembali kambuh dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Keesokan harinya Joe dan Al membesuk Willy di rumah sakit. Mengetahui sang sahabat mengalami gagal ginjal akut tetapi tidak pernah memberitahukannya, Tayal membuat Albert sangat kecewa. Pada waktu yang sama, Hammer ditugaskan untuk menangani kasus perampokan bank tersebut.
Dari rekaman CCTV, mereka memperhatikan sebagian wajah Willy dan cara berjalan Albert, jadi merasa yakin pelaku perampokan itu berusia di atas 60 tahun. Untuk itu mereka pergi memeriksa rekaman CCTV di toko kelontong. Di sana mereka menemukan fakta bahwa cara berjalan Albert di toko kelontong sama persis dengan perampok di bank. Oleh sebab itu Hammer meminta rekaman CCTV tersebut untuk dianalisis lebih lanjut. Selang beberapa waktu para agen FBI menjemput Albert di rumahnya, sedangkan Willy yang sedang sakit didatangi di rumah sakit, sementara Joe dijemput saat tengah menonton Brooklyn bertanding baseball. Albert dan Joe kemudian menjalani interogasi di kantor polisi, sementara Willy terpaksa memberikan keterangan di rumah sakit. Hanya saja dengan alibi yang telah mereka bangun sebelumnya, membuat mereka bertiga dianggap tetap berada di karnaval ketika perampokan berlangsung. Terlebih keterangan para saksi juga memperkuat pendapat itu. Milton Kupchak relieved me. I was there. By the time I count to 4. Namun demikian, Hammer yang telah menonton rekaman CCTV yang menunjukkan sebagian wajah Willy mengumpulkan mereka di rumah sakit untuk dibariskan bersama sejumlah orang tua lainnya. Tak berselang lama Lucy dibawa guna membantu mengidentifikasi mereka satu persatu dan sempat membuat Willy merasa tegang. Benar saja, Lucy mengenali jam tangan berwajah Kanika yang dikenakan oleh Willy, tetapi memutuskan untuk tidak mengungkapkan hal itu kepada Hammer. Alhasil ketiga bandit tua ini pun terbebas dari semua dugaan perampokan. Saat meninggalkan rumah sakit, Lucy berbagi senyum dengan Kanika, menandakan dia sengaja merahasiakan hal tadi dari petugas karena ingin Willy dapat menghabiskan masa tuanya dengan Kanika. Keesokan hari Joe bertemu dengan Jesus di kafe biasa. Jesus membawakan seekor anjing yang dipesan oleh Joe untuk diberikan kepada Brooklyn karena berprestasi di sekolah. Joe bertanya, apakah Jesus telah mengambil 25% dari total 2,3 juta US dollar sebagai bagiannya? Namun Jesus mengaku tidak ingin mengambil bagian dari mereka dan berkata bahwa kewajiban budaya untuk merawat orang yang lebih tua. Mendengar kalimat ini Joe menyadari Jesus adalah salah satu perampok yang berbincang dengannya selama perampokan pertama. Joe lantas bertanya tentang tato gengiskan yang sempat dia lihat di leher Jesus. Dan Jesus mengaku itu hanya tato temporeri yang sengaja dibuat untuk mengelabui polisi. Tak disangka, Hammer muncul di kafe sehingga membuat Joe dan Jesus tegang. Tapi ternyata dia hanya mengembalikan dompet Joe yang tertinggal di kantornya. Di sini Hammer memperhatikan anak anjing yang berada di dalam kandang dan mencoba untuk menyentuhnya. Yeah, come on. Beruntung anak anjing ini menggigit jari Hammer sehingga tidak melihat uang yang ditempel di atas kandang anjing tersebut. Setelah mereka meninggalkan kafe, sang pelayan yang selama ini melayani ketiga sahabat menemukan segepok uang yang sengaja Joe tinggal untuknya. Tak hanya itu, Joe juga membagikan uang tersebut kepada rekan kerja yang tidak mendapat hak pensiun mereka. Pada waktu yang sama, Willy mendapat transplantasi ginjal dari Albert. That you've been a terrific roommate and friend. Selang beberapa waktu mereka mengadakan resepsi pernikahan Albert dan Annie. Di situ Murphy tampaknya telah bersatu dengan istri dan sang anak, serta Kanika dan ibunya yang juga hadir di sana. Di sela-sela pesta, ketiganya bersulang untuk akhir bahagia yang mereka peroleh sehingga dapat menikmati uang pensiun di sisa hidup mereka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.